di channel YouTube aku. Senang banget deh hari ini. Akhirnya aku bisa membagikan video pembelajaran yang sangat bermanfaat buat kalian semuanya. Nah, buat kalian yang suka belajar tentang akuntansi, tentang apapun itu juga, yuk gabung di channel YouTube aku ya. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video yang sangat bermanfaat dari channel YouTube aku. Nah, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, yuk segera ya di subscribe, like, komen, dan share kepada teman-teman kalian. Hai guys, di video kali ini kita akan belajar tentang perlindungan konsumen. Yuk kita belajar bersama ya. Di Indonesia, saat ini perlindungan konsumen mendapat perhatian yang cukup baik karena menyangkut aturan untuk menciptakan kesejahteraan. Dengan adanya keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen dapat menciptakan rakyat yang sejahtera dan makmur. Negeri-negeri yang sekarang ini disebut negara maju telah menempuh pembangunannya yang melalui 3 tingkat unifikasi, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat. Selama masih banyak konsumen yang dirugikan, masalahnya tidak akan pernah tuntas. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu diperhatikan. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama. Pada era globalisasi dan perdagangan bebas saat ini, banyak bermunculan berbagai macam produk barang atau pelayanan jasa yang dipasarkan kepada konsumen di tanah air, baik melalui promosi, iklan, maupun penawaran barang secara langsung. Jika tidak berhati-hati dalam memilih produk dan barang jasa yang diinginkan, konsumen hanya akan menjadi objek eksploitasi dari pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Tanpa disadari, konsumen menerima begitu saja barang atau jasa yang dikonsumsi. Permasalahan yang dihadapi konsumen tidak hanya sekedar sebagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks dari itu yang menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pengusaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk digunakan atau dikonsumsi, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai. Pengertian konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup, dan tidak untuk diperdagangkan. Jenis-jenis konsumen. Adapun terdapat 2 jenis konsumen antara lain. Yang pertama yaitu konsumen perorangan, personal consumer. Yang kedua yaitu konsumen organisasi, organization consumer. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya atau perangkat hukum diciptakan dan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya atau perangkat hukum diciptakan dan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya atau perangkat hukum diciptakan dan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak konsumen. Perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen adalah segala upaya atau perangkat hukum diciptakan dan yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan dan terpenuhinya hak. Dasar hukum perlindungan konsumen. Pada hakikatnya, terdapat 2 instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Dasar hukum perlindungan konsumen. Pada hakikatnya, terdapat 2 instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Dasar hukum perlindungan konsumen. Pada hakikatnya,
terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan konsumen di Indonesia, yaitu Dasar Hukum Perlindungan Konsumen. Pada hakikatnya, terdapat dua instrumen hukum penting yang menjadi landasan kebijakan perlindungan aktif. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha
Asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat. Asas ini dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan untuk partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas perlindungan konsumen. 1. Asas manfaat. Asas ini dimaksudkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, asas keadilan. Asas ini dimaksudkan untuk partisipasi seluruh rakyat. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti material ataupun spiritual. Yang ketiga, asas keseimbangan. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Yang keempat yaitu asas keamanan dan keselamatan konsumen. Asas ini dimaksudkan untuk yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan untuk baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjadi kepastian hukum. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan untuk baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjadi kepastian hukum. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan untuk baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjadi kepastian hukum. Yang kelima yaitu asas kepastian hukum. Asas ini dimaksudkan untuk baik pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjadi kepastian hukum. Yang kelima, hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
Hak-hak konsumen antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang atau jasa. Hak-hak konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hak-hak konsumen antara lain yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Yang kedua, hak untuk memilih barang atau jasa, serta mendapatkan. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Keenam, hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang keempat, hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan. Kewajiban konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertikat baik dan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati. Yang keempat, yaitu mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Kewajiban konsumen. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kewajiban konsumen antara lain yaitu sebagai berikut. 1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa demi keamanan dan keselamatan. Yang kedua, bertikat baik dan melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Yang ketiga,